Assalamualaikum sahabat semua. Saya Ridho Azlam. Saya Ojan. Saya Obi Oktora. Kali ini kami membuat video dengan harapan dapat menginspirasi kawan semua untuk dapat melakukan hal kebaikan dan hijrah dari masa lalu yang kelam. Pada video ini, kami akan menceritakan seorang manusia yang tetap eksis di sosial media, meskipun tak punya satupun akun email. Ia disenangi oleh sahabatnya dan disegani oleh lawannya. Ia adalah sebaik manusia, bergelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Memiliki banyak pengikut tanpa memiliki Twitter. Banyak yang menyukai akhlaknya, meskipun tidak pernah membuat status untuk di-like. Banyak yang menjadi fansnya, meskipun beliau tidak memiliki akun website ataupun fanpage. Banyak yang mempelajari kehidupan beliau, meskipun ia tidak pernah menuliskan catatan dirinya di blog. Banyak manusia yang mengenal dirinya, meskipun ia tidak pernah eksis di YouTube. Banyak yang ingin bermimpi, bertemu, dan melihat wajahnya, meskipun ia tidak mempunyai akun Instagram. Banyak yang mendengungkan sholawat atas dirinya, meskipun ia tak pernah memiliki akun SoundCloud. Banyak yang ingin tahu tentang dirinya, meskipun ia tak dapat langsung menjawab seperti di akun ASFM. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat bisa sampai kedua kaki beliau bengkak. Kita sampai baterai gadget habis aja masih betah di sosial media. Rasulullah SAW adalah orang yang paling agung, mulia, dan luhur akhlaknya. Ia menyebar pesan kebaikan dan menasihati. Tak seperti kita yang suka memposting hal yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 sampai 10 tahun sudah bisa berdagang. Nah, kamu masih main games apa tuh? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 11 sampai 18 tahun, beliau sudah menjadi entrepreneur muda di bidang ekspor dan impor. Beliau itu tajir, men. Nah, lu baru bisa bikin email sama dikasih smartphone canggih dari ortu aja udah bangga banget, gaya banget. Di usia 25 tahun, beliau melamar Siti Hadijah dan menikahinya dengan mahar 120 ekor unta merah. Unta merah adalah kendaraan terbaik pada kala itu di Jazirah Arab. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah, kira-kira itu sekitar 180 miliar. Mahar pernikahan Rasulullah adalah 180 miliar. Lalu, kenapa kamu masih bangga dengan status relation bohongan di Facebook? Tunangan kok di Facebook, menikah kok di Facebook, aneh. Banyak yang ingin meretweet akhlak mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak bisa sempurna untuk mengikuti akhlak beliau. Di saat kita asik bermain Get Rich, berusaha untuk mencari keuntungan pribadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk dapat berbagi kepada sesama. Ingat lagu ini? Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Aye! Banyak sekali yang membroadcast pesan beliau, walaupun ia tidak punya BlackBerry Messenger ataupun WhatsApp. Rasul menyuruh umatnya untuk bertebaran mencari rezeki yang halal dan berkah, bukan untuk berlama-lama di Facebook. Beliau mengajarkan kepada kita akan pentingnya silaturahmi. Tak sekedar memberi ucapan selamat ulang tahun di Facebook loh. Datangin langsung dan saling tanya kabar. Tapi jangan modus. Sebelum tidur, ia selalu berpesan bahwa kita harus bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Sedangkan kita tidak bisa tidur kalau belum cek PM BBM. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebelum makan dan bersyukur, bukan memfoto makanannya dan diupload ke Instagram. Baginya, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan ialah wanita yang solehah. Muslimah tanpa perlu mengupload kecantikan auratmu di Instagram, dirimu tetap perhiasan dunia. Begitu banyak pengikutnya yang siap mati berjuang untuk membela Islam. Nah, jangankan nyawa, baterai smartphone lebih sering mati karena kebanyakan chatting atau baca Quran digital. Nah, beda kasus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk jangan mencela orang Muslim, karena mencela orang Muslim adalah haram. Tapi kenapa kita masih saling komen sinis ya terhadap status teman kita? Banyak yang ingin berjumpa dengan beliau untuk melepas rindu, karena mereka tidak dapat melakukan itu semua melalui media Skype. Kita semua mengetahui Maulid Nabi, meskipun tanggal miladnya tidak pernah tercantumkan ke dalam akun Facebook kita. Ketika ia dihujat oleh komentar buruk, ia bersabar, terus berdoa mohon ampun, tidak langsung unfriend, unfollow, block, atau delete kontak. Ia menyendiri demi ibadahnya kepada Allah, bukan untuk menanti pemberitahuan, mention, atau PM baru loh ya. Ia tetap menjaga silaturahmi tanpa batas pertemanan seperti di Facebook. Mengawal hari dengan ibadah, berzikir, memohon ampun, meskipun ia dijamin masuk surga. Tidak seperti kita, baru bangun, langsung cek PM, timeline, atau beranda di Facebook. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sabar. Nah, kamu harus sabar kalau misalnya koneksi kamu kayak gini. Nah, kayak gitu. Rasul mengajarkan kita untuk bersedekah dan berzakat.
Kalau bisa, menabung haji, bukan malah ngabisin uang untuk paket internet. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu unlimited. Nah, artinya bukan cuma kuota paket internet doang yang unlimited. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk dapat menguasai diri kita ketika marah. Nah, hati-hati kalau bikin status, tweet, PM kalau kita lagi marah-marah. Jangan kebanyakan curhat di sosial media. Rasul dari dulu sudah tidak suka dengan pemisahan ras. Ia dari dulu mempunyai banyak teman dari berbagai latar belakang yang berbeda. Suku-suku yang beda, kaya, miskin, beda status sosial, jomblo, dan nikah. Terus, kenapa kamu mesti gengsi dengan jumlah followersmu yang harus lebih banyak daripada jumlah followingmu? Ia menutup hari dengan mohon ampun atas dosanya, tanpa perlu membuat status, PM, tweet, kalau dia ingin istirahat dan tidur. Saking dicintai oleh sahabatnya, banyak para sahabat Rasul yang mengancam akan membunuh orang yang mengatakan bahwa dirinya telah wafat. Lalu kalau kita mati, ada yang menjamin ribuan teman Facebook, semua followers Twitter, fans kita akan menemani kita ke alam kubur. Mereka ikut sholat kita nggak ya? Dan ketika ia berada di penghujung nafas hidupnya, ia mengingatkan kita dan berkata, umatku, umatku, umatku. Nah Allah, masih sempet-sempetnya ganti status, ganti DP BBM. Cekrik, mau mati nih. Jika sosial media yang kita gunakan untuk mendapatkan uang yang halal, untuk keluarga, bangsa, dan agama, yuk dimanfaatkan efektivitas dan efisiensinya. Tapi jangan lupa rajin sholat duha ya. Jika sosial media ini dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, so jangan ragu untuk menyebarkan video ini, untuk ingetin kepada teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu, dan lainnya. Share dong, share! Jangan ragu untuk memberi like video ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik bagi kaum mukminin. Dan bagi kami, ini adalah inovasi kreatif dalam menyebarkan pesan kebaikan. Kami mengajak kepada teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam 1. Jika kamu punya waktu maksimal 15 detik untuk menceritakan hal yang menginspirasi kamu dari tokoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kamu ceritakan? 2. Jika kamu mempunyai waktu maksimal 15 detik untuk menyatakan cintamu pada Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kamu katakan atau lakukan? Kirimkan tanggapan kamu atas 2 pertanyaan ini ke email kami di talimalif.umb@gmail.com sebelum tanggal 14 Maret 2015. Semua video yang masuk akan kami kompilasi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Islam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak ketinggalan info dakwah kreatif yang lainnya, silakan follow Twitter kita di @talimut atau like fanpage kita di Oase Production. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritiklah kami, nasihatilah kami sebagai seorang sahabat, bukan sebagai pihak yang ingin benci. Mari kita tingkatkan dan support dakwah melalui media kreatif ini. Rasul aja sabar ketika ditimpukin sama orang kafir. Wah kita, diomongin sedikit aja langsung pendendam. Pede banget, emang siapa yang ngomongin lu? Rasul itu seperti tawadan dan pemimpin yang hebat. Dia memimpin banyak banget umat. Nah kita memimpin diri kita sendiri aja nggak bisa. Saat gue mengidolakan Lee saat gue mengidolakan Justin Bieber, tapi yang paling gue idolakan yaitu Nabi Muhammad. Gue sama keluarga gue itu cinta banget sama Rasul. Nama gue aja kasih Muhammad, gimana gak cintanya tuh, hebat kan?